Insinyur Soekarno, atau yang lebih dikenal rakyat Indonesia dengan nama Bung Karno, dalam lembaran sejarah ketatanegaraan Indonesia tercatat sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama. Bung Karno bersama Bung Hatta membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, sehingga diberi predikat Bapak Proklamator. Beliau juga diakui sebagai Bapak Bangsa, Founding Fathers, yang banyak berperan dalam membangkitkan, memberikan jati diri bangsa, dan kemudian meletakkan dasar negara Republik Indonesia Pancasila yang pertama kali dilontarkan pada 1 Juni 1945. Bung Karno dilahirkan di Surabaya pada tanggal 6 Juni 1901. Ayahnya adalah seorang guru bernama Raden Sukemi Sosrodihardjo, sedang ibunya Ida Ayu Nyoman Rai Sarimben, seorang wanita keturunan keluarga berkasta Brahmana dari Bali. Masa kecil Soekarno adalah masa kecil kebanyakan anak pribumi. Sedang menonton wayang adalah kegemarannya yang utama. Raden Bima atau Raden Werkudara, sang pembela keadilan dan kebenaran dari Pandawa V, adalah pahlawan dalam dunia kecil Soekarno. Soekarno masuk sekolah lanjutan 5 tahun di HBS. Soekarno merupakan salah seorang dari 20 murid Indonesia yang mayoritas pelajarnya adalah orang Belanda. Selama di Surabaya, ia tinggal bersama keluarga HOS Cokro Aminoto, sahabat ayahnya. Cokro Aminoto adalah ketua Partai Syarikat Islam yang kala itu beranggotakan sekitar 2,5 juta orang. Dalam suasana yang serba kekurangan, Soekarno mengenal dari dekat pemimpin-pemimpin pergerakan nasional seperti K.H. Agus Salim, Dr. Cipto Mangunkusumo, Douwe Steke, Semaun, Alimin, Musso, dan lain-lain. Dari merekalah alam nasionalisme Soekarno mulai terkuak lebar. Soekarno yang haus kasih sayang orang tua, selain akhirnya mengenal para tokoh-tokoh besar pada masa itu, juga melarikan dirinya larut dalam ratusan bahkan jutaan buku. Buku memang menjadi santapan keseharian Bung Karno. Dari buku-buku inilah ia mengenal pemikiran tokoh-tokoh dunia seperti Thomas Jefferson, George Washington, Gladstone dari Britania, Sydney dan Beatrice Webb yang mendirikan gerakan buruh Inggris, Garibaldi dari Italia, Karl Marx, dan Lenin dari Rusia. Tamat dari HBS, Soekarno ingin melanjutkan pendidikannya ke Eropa. Ibunya tidak setuju karena faktor keuangan. Bersamaan dengan itu, di Bandung telah dibuka THS, Technische Hogeschool, atau sekarang kita kenal dengan Institut Teknologi Bandung, ITB. Soekarno mengikuti pendidikan calon insinyur. Di dalam pendidikan di ITB, beliau itu adalah seorang insinyur sivil, tetapi memperoleh pendidikan arsitektur 1 tahun di bawah Profesor Wolf Schumacher. Sejak mahasiswa, beliau sudah mengajak bekerja Soekarno, membangun sarana-sarana bangunan, mulai dari perumahan sampai dengan Hotel Preanger. Kuliah di Bandung merupakan pematangan bagi Soekarno untuk mengembangkan pandangan politiknya yang disebut Marxisme, yaitu sosialisme yang didasarkan pada kondisi masyarakat setempat. Soekarno menegaskan bahwa ia seorang kiri, seorang sosialis, tetapi bukan komunis. Ia hanya mengambil perlawanan secara konsekuen terhadap kapitalisme dan imperialisme yang telah menyengsarakan jutaan kaum yang lemah dan tertindas.
Tamat dari THS tahun 1926, Soekarno bersama kawannya Anwari mendirikan Biro Arsitek dan menolak bekerja sama pada pemerintah atau menjadi asisten pengajar di alma maternya. Dengan demikian, ia memilih hidup menderita sebagai orang pergerakan daripada bekerja di pemerintahan yang menjamin kehidupan mewah dan kekayaan. Bagi pemerintah Belanda, Soekarno dianggap duri dalam daging yang harus terus diawasi. Pertemuan seperti itu tak pernah lepas dari amatan mata-mata Belanda. Saat rapat umum di Solo dan Yogyakarta, isi pidatonya dinilai menyinggung pemerintah Belanda yang disebutnya imperialis. Di hari naas itu, 29 Desember 1929, ia diseret ke penjara. Kamar baru Bung Karno lebarnya 1,5 meter, separuh untuk tempat tidur. Panjangnya sama dengan peti mati. Ruang sel tertutup rapat, yang ada hanya tembok. Berbekal kertas dan tinta selundupan dari rumah, serta kamus dari perpustakaan penjara, selama 1,5 bulan, Bung Karno menyusun naskah pembelaan. Karena tak ada meja, ia memanfaatkan kaleng tempat buang air kecil dan hajat besar. Malam demi malam, Bung Karno menaikkan kaleng itu ke tempat tidur, lalu duduk bersila di hadapan meja kaleng itu, maka tersusunlah pledoinya yang terkenal, Indonesia Menggugat. Pembelaan Soekarno lebih merupakan orasi politik yang menuduh kejahatan pemerintah kolonial Hindia Belanda terhadap rakyat Indonesia. Pengadilan Negeri Bandung dalam keputusan yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Hindia Belanda menghukum Soekarno 4 tahun penjara. Soekarno menjalankan hukumannya di penjara Sukamiskin Bandung. 8 bulan pertama ia mengalami isolasi. Tidak boleh bertemu siapapun termasuk istrinya, Inggit Garnasi. Bagi seorang pemimpin yang berada di tengah-tengah masa, hukuman ini dirasakan sangat berat. Namun, dinding penjara tidak dapat memadamkan semangat perjuangan seperti diinginkan oleh pembesar-pembesar kolonial. Dengan berbagai cara, Soekarno berhasil berkomunikasi dengan kawan-kawan seperjuangan melalui Inggit Garnasi, sang istri. Dalam buku Soekarno Penyambung Lidah Rakyat Indonesianya Cindy Adam, tertulis, saat itu kepala penjara mengantarnya hingga pintu keluar dan bertanya, "Insinyur Soekarno, dapatkah Tuan menerima kebenaran dari kata-kata ini? Apakah Tuan betul-betul akan memulai kehidupan baru?" Sambil tangan kanannya memegang tiang pintu, Bung Karno menjawab, "Seorang pemimpin tidak berubah karena hukuman. Saya masuk penjara untuk memperjuangkan kemerdekaan, dan saya meninggalkan penjara dengan pikiran yang sama." Soekarno makin menggila dalam upaya meraih kemerdekaan Indonesia. Gubernur Jenderal Belanda dengan mempergunakan hak eksterbitan Treksnya tanpa proses pengadilan memutuskan pembuangan Soekarno-Hatta dan Syahrir. Soekarno ke Endeh di Pulau Flores, sedang Hatta dan Syahrir ke Bovendigul, Papua. Soekarno di Flores menempati rumah berukuran 12 kali 9 meter persegi sejak 14 Januari 1934 bersama istrinya Inggit Garnasi, mertuanya Ibu Amsi, anak angkatnya Ratna Juami, serta guru anak angkatnya Asmara Hadi. Sebagai orang interniran, Bung Karno tetap menyebarluaskan cita-cita kemerdekaan. Bung Karno mendirikan perkumpulan sandiwara yang diberi nama Kelimutu dan sempat memetaskan cerita-cerita karangannya seperti Dokter Setan dan 1945. Bulan Februari 1938, Soekarno sekeluarga dipindahkan ke Bengkulu setelah tinggal di pengasingan di Endeh selama 5 tahun. Februari 1942, Jepang menyerang Bengkulu setelah berhasil menduduki Palembang, pusat industri perminyakan di Sumatera. 8 Maret 1942, Belanda menyerah pada Jepang di lapangan terbang Kalijati dekat Subang.
Soekarno dan keluarganya dipaksa berangkat ke Padang untuk diungsikan ke Australia bersama pembesar-pembesar Belanda. Tetapi ternyata rencana itu gagal, sehingga Bung Karno jatuh dalam kekuasaan tentara Jepang di Padang selama 5 bulan. Menyadari besarnya pengaruh Bung Karno di kalangan rakyat Indonesia, Jepang akhirnya membawa Bung Karno ke Jakarta agar mau membantu Jepang memenangkan peperangan Asia Timur Raya. Soekarno dan Hatta sepakat untuk bekerja sama dengan Jepang dalam upaya mencapai kemerdekaan Indonesia. Soekarno dan Hatta akan bekerja secara terbuka, sedangkan Syahrir dan kawan-kawan bergerak di bawah tanah. Soekarno mengusulkan agar dibentuk Tentara Sukarela Pembela Tanah Air atau PETA. Pada saat Indonesia merdeka, opsir-opsir PETA ini menjadi inti Tentara Nasional Indonesia. Mulia Sosietetku yang baru lalu, maka rakyat Indonesia yang berdiam di daerah pemerintahan Kaibun mendapat kebahagiaan yang amat besar. Pada hari itu diperkenankanlah berkibar bendera kebangsaan kita sang merah putih, dinyanyikan lagu Indonesia Raya, serta ditambah kesempatan bagi penduduk di sana untuk ikut campur mengambil bagian di dalam pemerintahan negeri. Tanggal 1 Juni 1945, Soekarno mengucapkan pidato di hadapan sidang BPUPKI yang menawarkan 5 prinsip dasar bagi negara Indonesia merdeka yang kemudian kita kenal sebagai Pancasila. Usul Soekarno ini diterima oleh sidang. Kita mengambil sebagai dasar negara yang pertama ini, dan dapatlah saya satu perkataan Indonesia tulen, yaitu gotong royong. Indonesia yang akan kita dirikan haruslah negara gotong royong. Sementara itu, situasi peperangan semakin memburuk. Tentara Jepang dipukul mundur pada setiap front di Pasifik. Puncaknya ialah pemboman kota Hiroshima dan Nagasaki. Target cities in order of priority are Hiroshima, Kokura, and Nagasaki. Memaksa Kaisar Jepang atau Tenno Haika memaklumkan berakhirnya Perang Asia Timur Raya. Setelah melalui perundingan berkepanjangan tanpa persetujuan resmi dari Jepang, tanggal 16 Agustus lewat tengah malam di rumah Laksamana Maeda disusun konsep proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno membacakan proklamasi di depan rumahnya di Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan. Sehari kemudian,
Dalam sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, Bung Karno secara aklamasi dipilih menjadi presiden pertama Republik Indonesia. Dengan saksama amanat presiden kita. Sidang yang terhormat, marilah kita lebih dahulu bersama-sama memekikkan salam nasional kita. Merdeka! Sidang yang terhormat, saya mengucap syukur alhamdulillah. Saudara-saudara, seluruh bangsa Indonesia di seluruh tanah air Indonesia, bahwa kemerdekaan nasional bukanlah tujuan yang terakhir bagi kita. Bagi kita, Indonesia merdeka tak bukan dan tak lebih hanyalah syarat untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dalam arti jasmani maupun rohani. Ayo bangsa Indonesia, dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus. Jangan berhenti, revolusimu belum selesai. Jangan berhenti, sebab siapa yang berhenti akan diseret oleh sejarah. Dan siapa yang menentang corak dan arahnya sejarah, tidak peduli tiada bangsa apapun, dia akan digiling, digilas oleh sejarah itu sama sekali. Inilah undang-undangnya dunia, inilah undang-undangnya hidup. Mau tidak mau, semua makhluk harus menerima undang-undang ini. Terimalah undang-undang itu dengan jiwa yang besar dan merdeka, jiwa yang tidak menengadah, melainkan kepada Tuhan. Sebab kita tidak bertujuan bernegara hanya satu windu saja, kita bertujuan bernegara 1000 windu lamanya, bernegara buat lama-lamanya. Jerbasuki Mowobeo, sekali merdeka, tetap merdeka, merdeka, merdeka buat selama-lamanya. Sekarang, hei bangsa Indonesia, bangkitlah kembali. Bangkitlah kembali dengan jiwa proklamasi di dalam Bangun bangsa, nation building, dari kemerosotan zaman kolonial, untuk dijadikan satu bangsa yang berjiwa, yang dapat dan mampu menghadapi semua tantangan. Satu bangsa yang merdeka dalam abad ke-20 ini. Bahwa membangun satu negara, membangun ekonomi, membangun teknik, membangun pertahanan adalah pertama-tama dan pada tahap utamanya membangun jiwa bangsa. Tentu saja keahlian adalah perlu, tetapi keahlian saja tanpa dilandaskan pada jiwa yang besar tidak akan dapat mungkin akan mencapai tujuannya. Inilah perlunya, sekali lagi mutlak perlunya nation and character building. Pancasila kita pertahankan terus, malahan harus kita pertumbuhkan terus. Pada itu kita tuangkan satu masyarakat tanpa eksploitasi de l'homme par l'homme. Satu masyarakat yang tiap-tiap manusia Indonesia merasa bahagia. Satu masyarakat yang tiada seorang ibu menangis oleh karena tidak bisa memberi air susu kepada anaknya. Satu masyarakat yang tiap-tiap orang bisa menjadi cerdas. Satu masyarakat yang benar-benar membuat bangsa Indonesia ini satu bangsa yang terdiri daripada ratusan juta insan al-kamil yang hidup dengan bahagia di bawah kolong langit buatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tujuan kita, ini maksud kita, ini tekad kita dengan mengadakan negara ini yang kita proklamirkan 17 Agustus 45. Meskipun beliau kelihatan letih dari perjalanan yang jauh, Presiden Soekarno menunjukkan sifat pribadi beliau yang terkenal kepada orang-orang Amerika. Sifat yang membuat beliau pemimpin yang dicintai di Indonesia selama 30 tahun. Dan sifatnya ini juga memikat hati rakyat Amerika di mana-mana. Selanjutnya, beliau menuju gedung District of Columbia atau gedung Kota Praja, ibu kota Washington.
Di sini Presiden Soekarno memberikan wejangan kepada hadirin, antaranya menegaskan bahwa beliau mewakili suatu negara yang cinta akan demokrasi dan kemerdekaan. Presiden Soekarno mengunjungi Taman Pahlawan di Arlington, negara bahagian Virginia, dan sejenak mengheningkan cipta untuk arwah pahlawan Amerika yang tak dikenal. Mengunjungi taman-taman pahlawan bagi seorang tamu hanyalah berupa sebagian daripada protokol. Tapi di sini, di Mount Vernon, di makam George Washington, upacara ini lebih pribadi daripada kunjungan resmi. Karena Soekarno sendiri, Washington, George Washington Indonesia, dan George Washington Amerika menjadi gurunya. Ajaran itu demikian baiknya, hingga seperti George Washington memimpin Amerika ke kemerdekaan, Soekarno juga memimpin Indonesia ke kemerdekaan. Soekarno mendapat penghargaan istimewa ketika beliau berkesempatan berpidato di hadapan sidang gabungan Kongres Amerika Serikat. Beliau disambut oleh Ketua Dewan Kongres Sam Rayburn dan Wakil Presiden Nixon dan para tokoh rakyat Amerika lainnya. Setelah mengucapkan terima kasih, Presiden Soekarno menyampaikan salam rakyat Indonesia. Kemudian dengan tegas beliau mengutarakan asas-asas persahabatan antara Indonesia dan Amerika dan menjelaskan pula arti Pancasila yang disambut dengan meriah oleh para hadirin. Standing here before you, Mr. President and Mr. Speaker, and before all the other honorable members of this Congress, my thoughts, the thoughts of a man born in a cottage and grown up among poor people, go to the homes and hearts of the multitudes of the American people from all strata of your society, for whom you act as elected representatives. May I therefore convey to you and through you to the people of America the most sincere greetings of the Indonesian people and their thanks for your past generous assistance, with the hope that this visit to the United States of America will foster closer relations between our two nations. Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our Constitution the Pancasila. Panca means 5, Sila means principle. The Pancasila, the 5 guiding principles of our national life. Perhaps you know already what our Pancasila is. It gives us the 5 principles of our state. These are: first, believe in God. Second, nationalism. Third, humanity. Fourth, democracy. Fifth, social justice. May God give us, America and Indonesia, the best friendship which has ever existed between two nations. Thank you. Ini proklamator yang jasanya jelas. Kita semestinya menghargai jasa beliau. Apapun pemikiran-pemikirannya, perbedaan-perbedaan terhadap pemikirannya, dia
dia adalah sudah hadir di sini dan melakukan sesuatu hal yang besar di kehidupan bangsa kita. Bung Karno memberikan kita pandangan-pandangan seperti demokrasi terpimpin atau guided demokrasi. Itu benar sekali. Karena demokrasi ini sesuai dengan keadaan kultur bangsa itu sendiri. Tidak bisa demokrasi kita diajarin oleh negara manapun. Demokrasi kita diajarin oleh orang Arab juga nggak bisa. Diajarin koboi Amerika juga nggak bisa. Diajarin Cina juga nggak bisa. Demokrasi kita sesuai dengan heterogenitas, pluralitas yang harus menjadi pemahaman pluralisme bangsa ini sendiri. Nah, seperti yang dikatakan Soekarno, nation character building itu. Kita lanjutkan itu. Bung Karno, saya tidak mengenal, tapi saya tahu dan menancap di benak saya beliau adalah seorang pemimpin, seorang revolusioner, seorang seniman, seorang orator, multitalenta, segalanya dia hebat. Bahkan sampai kejatuhannya, jatuhnya pun hebat. Ini orang Indonesia yang patut dikenang oleh dunia, bukan oleh Indonesia. Beliau adalah pemimpin pertama bangsa Indonesia, Republik Indonesia. Kehebatannya lebih banyak daripada kejelekannya mungkin. Untuk itu kita harus meniru, kita harus mengambil kehebatan-kehebatan itu, kita jadikan materi untuk pemimpin-pemimpin Indonesia di masa mendatang. Saya rasa itu, I love you Bung Karno.